Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan alam sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bunda tercinta saya beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada guru kita bersama Al-Ustaz Zainal Sudawi yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, masih bisa melaksanakan rutinitas kita setiap minggu, yaitu di Majlis Ta'lim Al-Istiqomah, membaca zikir para ahli kubur, baca salawat burdah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai dan membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antaranya tanda-tandanya umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya tidak pernah luput, tidak pernah lepas daripada salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang diwajibkan di dalam salat itu sangat perlu kita baca. Kalau kita nggak baca salawat setiap hari, apalagi tidak salat, maka jangan harap ya kita menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita beribu-ribu mengucapkan saya umatmu ya Nabi, saya umatmu ya Rasul, kalau kata Nabi Lastami umat kita mau kemana lagi? Sedangkan satu-satunya harapan kita adalah syafaatul uzma daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini sebelum guru kita memberikan tausiahnya, kita lanjutkan kajian masih dalam kitab Sabinatul Najat, Faslun Surutus Salati, pasal tentang syaratnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahumullah wa nafa'ahu min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal sawiji surutus salati, utawi pira-pira syarat salat iku samaniatun wolu. Taharatul hadasain, sawiji hadas loro, wa taharatu anil najasati, lan tahar lan suci anil najasati saking pira-pira najis. Bisawi ing dalam menuti wal badan lan badan, wal makan lan tempat, wasatrul aurati lan nutupi aurat, wastiqbal kiblati lan madhab kiblat, wa dukhulil waqti lan mancing waktu, wal ilmu lan ngawaruhi bifardiyatihi kalawan perlunya salat, wa ala ya'taqida lan nyeto ora nekat akan fardhan ing fardhu sawiji min purutiha saking pira-pira perlunya salat iku sunnatan sunat, wastinabul mubtilati lan ngabatalaken salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini suatu pasal
menerangkan tentang syaratnya sholat. Kita harus tahu dulu nih, sebelum mengerjakan sholat, kita harus tahu dulu, jangan asal. Banyak orang yang sholat yang mengaji, tapi nggak pernah diamalkan ilmunya. Ya, banyak orang yang sholat masih bisa berbohong, masih bisa ngomongin orang, masih bisa masih bisa mencuri, masih bisa melakukan hal-hal yang jelek. Karena apa? Di sholatnya. Kita lihat sholatnya. Ya, makanya kalau orang yang sholatnya sempurna, insya Allah semuanya sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sholat ini bagaikan kempisnya amal, tempatnya amal, wadahnya amal. Kalau amal tempatnya bolong, ya, maka itu amal gak bakal penuh-penuh. Ya, kalau bolong-bolong amalnya, tempatnya bolong-bolong, sampai kapanpun tidak akan penuh, bahkan habis yang ada. Ya, makanya tempatnya ini harus betul-betul kita sterilkan, jangan sampai bolong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula, ini suatu pasal menerangkan tentang syaratnya sholat. Samaniyatun, itu ada 8 perkara. Yang pertama, taharatul hadasain, harus suci daripada dua hadas. Mana dua hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, sudah barang tentu kalau hadas besar mah udah pasti ya dibersihkan. Cuman kalau hadas kecil nih, ya kadang-kadang ngebersihinnya juga asal, apalagi laki-laki, luar biasa. Perhatikan, banyak sekali umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, diperlihatkan umatnya Rasulullah sedang disiksa sampai Rasulullah menangis. Siapakah mereka? Wahai Jibril, mereka ini adalah umatmu ya Muhammad, umatmu ya Rasulullah. Padahal waktu di dunia mereka rajin sholatnya, rajin ngajinya, cuma ketika sholatnya bagus, ngajinya bagus, cuma dalam istinjanya gak pernah diperhatikan. Na'udzubillah, subhana'udzubillah min dzalik. Ayo pelan-pelan dari sekarang, ya, kita perhatikan daripada hadas yang kecil-kecil dulu nih. Hadas harus kita perhatikan. Ya, apalagi anak muda nih, tidur itu, ya enggak, pakai bajunya tidur itu, kain tidurnya itu, main itu, ngaji itu kainnya, sholat itu kainnya. Jangan, ya, kita perhatikan dulu. Khawatir kalau kain yang kita pakai sholat, ya, kita pakai tidur, ketika tidur kita ngacai, ya, ngacai, kalau bahasa Inggrisnya ngiler, ya, ngiler terus kena kain, masya Allah ya Rabb, ya, kain kita itu udah gak bersih, kotor kain kita, apalagi nanti ada kain cacat dan yang lainnya. Makanya kalau untuk sholat sama main sama tidur bedain, ya. Sholat itu harus betul-betul pakaian yang bagus, yang bersih, ya, apalagi harus menghindari daripada, ya, dua hadas. Yang selanjutnya, anin najasati wa taharati anin najasah, harus suci daripada najis. Mana harus suci daripada najis? Bisaubi, pada pakaiannya. Pakaian kita periksa dulu pakaiannya nih, ada bolong apa enggak yang ngerokok nih. Yang ngerokok perhatikan kainnya. Biasanya kalau yang ngerokok enggak aman kainnya, banyak yang bolong. Ya, banyak yang belum perhatikan. Kalau bisa dalamnya itu pakai celana lagi, pakai lapisan. Karena pakaian sekarang bagus-bagus cuma tipis-tipis, gak ada yang tebal. Ya. Pertama adalah pakaian dulu harus kita perhatikan nih. Jangan main itu, tidur itu, sholat itu, masya Allah luar biasa.
Ya, harus kita pisahkan, harus istimewa. Kita itu bakal ketemu sama yang menciptakan kita. Karena apa? Hanya sholat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakainya yang bagus. Ya, biarin dikatain sama orang juga, biarin. Tujuan kita apa? Kita mau ketemu sama Allah. Jangankan kita mau ketemu sama Allah, kita mau pandangan nih. Ya, kira-kira pakai pakaiannya yang bagus atau yang jelek? Pasti yang bagus. Pakai wangi-wangian. Ya, apalagi rekan-rekan akhwat nih, dandannya sampai sejam lama. Ya, begitu juga kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan dulu pakaian kita. Mukenanya hati-hati sekarang, mukenanya banyak yang tipis-tipis. Ya, jangan sampai kita sholat tapi nggak pakai ilmunya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu harus suci daripada najis wal badani, yaitu badannya. Badan kita harus, aduh masya Allah ya, dari pagi belum mandi sampai pagi lagi belum mandi, luar biasa. Ya, jangankan Allah, jangankan Rasulullah, jangankan malaikat Allah, pacar kita pun gak mau dekat karena apa? Baunya luar biasa. Ya, manusia itu bau. Ya, kulitnya bau. Ya, bahkan manusia kalau ketika meninggal dalam berapa menit itu dagingnya sudah bau. Makanya kita perhatikan. Ya, kalau bisa mandi dulu, pakai wangi-wangian. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya wal makani. Wal makani di sini bermakna tempat. Ya, isi makan bermakna tempat. Ya, kita harus lihat tempatnya. Jangan sembarangan tempatnya di mana baik. Kita perhatikan dulu bersih atau tidak. Ya, apalagi di rumah nih. Ya, terkadang kita punya adik kecil suka pipis di mana aja. Atau kita punya hewan, kucing peliharaan, ya, terkadang suka ikut tidur di situ atau apa. Jadi kita perhatikan dulu, diusahakan sajadah kalau di rumah itu ya disterilkan, digantung, dikasih lemari, kasih lemari biar aman daripada najis. Faham? Insyaallah ya. Wasatrul aurat, yang selanjutnya menutupi aurat. Ini kadang-kadang perempuan nih ya, sekarang lagi ngetren karena di sini sampai sini ya, ini dia kelihatan ya, lagi ngetren nih. Apalagi sekarang masya Allah luar biasa ya, ada ajaran ya, sholat tidak wajib pakai mukena ya, cukup pakai daster aja, luar biasa ya. Ini yang harus tertutup aurat ya, laki-laki maupun perempuan. Hanya periksa dulu sebelum sholat, kita terlihat atau enggak ya, itu paham? Insya Allah aurat itu harus tertutup dalam keadaan sholat. Wastiqbalul kiblat, yang selanjutnya menghadap kiblat. Hati-hati kalau di mana-mana nih ya, jangan asal sholat itu masya Allah saya bangga pernah tinggal sholat ya, dimanapun berada, maupun mau camping atau apa ya, sholat itu gak boleh kita tinggalkan ya. Tetap ya, kita itu harus bertanya dulu sama yang punya wilayah. Misalkan di tempat camping, siapa nih ada penjaganya, hadap kiblat terus kemana, dan itu harus kita tentukan biar kita mudah untuk menjalankan ibadah pada Allah dimanapun ya. Boleh nggak camping? Boleh camping, saya tidak pernah melarang, bahkan saya tidak pernah melarang sama rekan-rekan. Yang penting dapat izin daripada orang tua ya. Terus yang kedua,
ucapannya jangan sompral. Ya, yang ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu 3 perkara ini kalau kalian bisa melaksanakan, maka silahkan. Ya, silahkan. Karena mumpung masih muda. Kalau sudah rumah tangga gak bakal bisa camping. Ya, bahkan ke warung juga pasti ditelepon. Ya, kalau sudah rumah tangga. Ya, kalau masih muda masih bebas. Ya, cuman kebebasan ini harus kita ukur dengan baik. Ya, jangan sampai kebablasan. Faham? Insyaallah kita lanjutkan. Wa dukhulul waqti, dan harus masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu. Ya, kalau belum masuk waktu jangan sholat dulu. Ya, kita nunggu azan, kemudian sholat sunat, baru sholat berjamaah. Seperti itu. Wal ilmu bifardiyatiha, dan harus mengetahui yang perlu di dalam sholat, di antaranya rukun sholat nih jarang diperhatikan. Ya, rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Ya, hati-hati. Ya, insya Allah nanti di sini ada. Ya, di kitab ini ada rukun sholat. Di antaranya rukun sholat itu terbagi 3. Ada yang namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Bahasa gerakan. Ya, ini harus diperhatikan. Yang kedua rukun qauli. Qauli itu apa? Ucapan. Ucapan di antaranya baca Fatihah. Ya, yang terakhir adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah bangsa hati. Bangsa hati apa? Ketika kita niat. Tuh, nanti insya Allah nanti akan kita bahas tentang rukun sholat. Ya, kita harus tahu. Ya, sebelum mengerjakan sholat ini kita harus tahu yang wajib di dalam sholat. Wa'ala ya'tika fardan min furudiha sunatan. Jangan sekali-kali menekatkan yang perlu di dalam sholat itu sunat di antaranya. Baca Fatihah gak usah. Ya, karena sunat ini maka batal kita sholatnya. Karena apa? Yang wajib di dalam sholat kita kita tekadkan sunnah. Tumanina nggak usah tumanina, nggak apa-apa, gerak-gerak juga. Padahal tumanina di dalam sholat wajib. Ya, jangan sampai kita tekadkan bahwa hal tersebut adalah sunnah, kita batal sholatnya. Ya, wajtinabul muftalati, dan kita harus mengetahui yang namanya yang membatalkan sholat. Di antaranya kita buang angin, antaranya yang membatalkan sholat, atau kita berpegangan sama bukan mahram atau istri atau pacar kita, ya, tentang sayang banget, masya Allah, ya, sini selamat dulu, cium tangan, jangan, ya, sebelum sholat jangan dulu. Paham? Insya Allah yang 8 ini mudah-mudahan menjadikan suatu motivasi buat kita selalu semangat untuk belajar dan selalu memperhatikan kita sebelum mengerjakan sholat, karena sholat ini adalah amal segalanya buat kita. Kalau sholat kita benar, insya Allah amal yang lain pun akan mengikuti. Namun kalau sholat kita hancur, amal kita semuanya hancur. Ya, mardudatun latuk baru ditolak amal kita semuanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu berkah buat kita semua. Walaupun sekarang belum paham, insya Allah kalau malam hari ini kita ikhlas datang ke majelis ilmu, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan faham buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-ahdasu isna asyara. Wallahu a'lam. Ya, jadi saya cukup sekian. Kita lanjut insya Allah nanti malam Jumat, ya, tentang hadas. Ya, hadas itu terbagi 2. Ya, insya Allah nanti malam yang akan datang kita akan lanjut. Ya, marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita
Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan kesabaran untuk mengajar kita semua dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada guru kita bersama Ustaz Zainal, tafadhal alaihi sallallahu ala Muhammad